berjumpa Bapak Ibu. Kembali berjumpa bersama kami di program Markisa. Markisa, mari kita hidup sehat. Pada Markisa kali ini, kita kedatangan seorang narasumber yang spesial, Dr. Vera Tantiono, spesialis anak. Selamat malam, Dr. Vera. Apa kabarnya? Baik, apa kabar semua? Dan apa kabar juga untuk Dr. Samuel? Terima kasih Dr. Vera, puji Tuhan, baik ya. Pada kesempatan kali ini kita mau berdiskusi Dr. Vera tentang suatu topik yang lagi in banget, lagi ngetrend sekali, lagi kekinian, yaitu mengenai polusi udara. Bapak Ibu yang tinggal di daerah Jabodetabek pasti sudah mendengar banyak berita, sudah mengalami sendiri bahkan betapa dalam 2-3 bulan terakhir ini udara di Jakarta, ya, daerah Jabodetabek khususnya sangat tinggi polusinya. Ya, kita bisa mendengar dari berita, lalu di alat di handphone ada aplikasi khusus untuk menilai polusi udara. Nah, pada kali ini kita mau membahas bagaimana polusi udara tersebut berpengaruh terhadap kesehatan kita. Saya mau ngobrol-ngobrol nih dengan Dr. Vera. Dr. Vera, kalau di rumah sakit tempat Dr. Vera bekerja nih, ngomong kita sama nih ya rumah sakitnya ya. Pasien-pasien Dr. Vera yang tanganin di poliklinik anak dan rawat inap itu kebanyakan kasusnya apa tuh Dr. Vera? Iya, 2 bulan ini seperti meledak ya, kasus-kasus ISPA terutama ya. ISPA ya? Infeksi saluran pernapasan akut ya. Oke, ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan akut ya. Oke, seperti apa sih tuh Dr. Vera? Jadi banyak sekali anak-anak yang datang tuh dengan gejala yang kurang lebih mirip ya, dengan batuk-batuk, pilek, kemudian ada yang disertai demam, ada yang enggak. Bahkan kalau yang kasus yang lebih berat lagi disertai dengan sesak napas atau dia intake makannya kurang, seperti itu. Orang tua yang bawa anak-anaknya datang yang paling Biasanya dirasa sih, ganggu sekali, iya, nggak enak sekali itu apa? batuknya ya. Batuk ya. Jadi mungkin mengganggu tidurnya si anak, Oke. atau bahkan demamnya itu juga bisa ya. Iya. Yang paling bahaya ya kalau dia udah sampai sesak napas. Iya. Ya. Memang 2 bulan terakhir ini kalau kita lihat, kalau kita keluar rumah aja kok kesannya kayak mendung gak jelas ya, kayak mau Berkabut hujan. ya. Padahal nggak hujan-hujan nih dok. Terus mau lihat awan, mana awannya ya, cuma gelap hitam aja ya, nggak ada kelihatan awannya ya. Iya. Rupanya ternyata itu polusi. Pas kita Polusi. tahu, ampun deh ya ternyata. Iya. Jadi memang kaitannya tuh bagaimana tuh Dr. Vera antara polusi yang di luar sana dengan pasien-pasien yang berobat ke dokter tentang dengan ISPA itu kaitannya bagaimana tuh dok? Iya, memang ada kaitan yang secara langsung dan yang tidak langsung ya. Memang kalau kita lihat sebelum polusi ini juga memang angka ISPA tuh udah mulai naik, terutama pada saat kalau waktu pas zaman pandemi kan kita semua di rumah, semua sekolahnya online dan bahkan jarang sekali untuk interaksi dengan orang di luar lingkungan rumah ya. Itu angka infeksi saluran napas pada anak itu turun drastis, turun banget dibanding zaman sebelum pandemi COVID ya. Banget turunnya ya. Memang ya angka COVID-nya ya naik tinggi itu ya. ISPA-nya digantikan oleh COVID ya pada waktu pandemi. Semuanya Walaupun- sakitnya COVID. Walaupun ya ISPA-nya ISPA karena COVID gitu ya. ISPA karena COVID, betul. Nah, setelah anak-anak mulai kembali ke sekolah, apalagi dengan era yang kita seakan-akan sudah bebas dari pandemi nih. Iya. Jadi bahkan ya sudah mulailah kita dengan tidak menggunakan masker. Kemudian anak sekolah juga ada yang sudah tidak diwajibkan lagi menggunakan masker. Jadi ya otomatis angka infeksi itu kan apalagi saluran napas ya, cepat banget penyebarannya. Ya langsung naik tinggi ya. Memang dibandingkan sama sebelum waktu pandemi itu kurang lebih, nah ini lebih tinggi lagi nih saat ini. Mungkin ya salah satu yang menyumbang ya polusi tadi. Jadi kan kalau waktu pandemi itu kan kita di rumah semua ya, work from home, terus jalanan juga nggak semacet sekarang. Kalau sekarang semuanya sudah keluar, udah macet banget, polusinya juga semakin tinggi gitu ya. Langit birunya sudah tidak ada dokter. Kalau waktu zaman pandemi langit birunya jelas setiap hari kita lihat, tapi kalau sekarang gelap terus ya, mendung terus. Bahkan bisa terlihat gunung dari ini ya. Iya, nah sekarang sudah susah tuh ya, Nggak seperti kelihatan, itu. gelap. Nah, kalau gitu polusi itu tadi dikatakan polusi ya. Jadi itu polusi satu. Lalu juga dikaitkan juga dengan gaya hidup ya. Gaya hidup kita yang sekarang sudah tidak lagi memakai masker kebanyakan. Lalu juga
semua orang juga udah pada ngumpul istilahnya, sekolah udah kontak erat lagi begitu ya, dan itu semua yang berkontribusi untuk tingginya tingkat ISPA ya pada anak saat ini ya, begitu ya dok ya. Nah, lalu kaitannya misalnya kalau polusi, kita bicara polusi nih, apakah berarti pasti kalau polusi itu di dalam udara polusi itu pasti selalu ada virus atau bakterinya nggak dok? Kalau ngomong polusi sih beda dengan virus dengan bakteri. Virus dengan bakteri itu ya memang kalau ada sumbernya, ada makhluk hidupnya yang lagi dijangkiti oleh si virus sama bakteri, pasti udaranya akan terkontaminasi dengan virus dan bakteri tadi. Berbeda dengan polusi udara yang disebabkan oleh seperti asap kendaraan bermotor atau asap dari PLTU, itu kan semua berbeda ya. Infeksi virus dan bakteri ya gejalanya biasanya ada tanda-tanda infeksi atau inflamasi yang mungkin disertai dengan demam seperti itu. Tapi kalau hanya karena polusi itu biasanya berhubungan dengan inflamasi yang juga inflamasi, tapi mungkin tidak menyebabkan peradangan, tapi mungkin tidak menyebabkan gejala seperti demam. Bapak Ibu, mungkin kita ada dua hal yang kita perlu membedakan ini ya. Jadi tadi ISPA itu kan infeksi saluran pernapasan akut. Infeksi itu disebabkan oleh baik itu oleh kuman atau virus atau mikroorganisme yang lain. Lalu ada juga inflamasi atau peradangan. Jadi itu adalah sebenarnya dua hal yang mirip tetapi sebenarnya berbeda. Nah, ini kadang-kadang kita susah membedakan nih, Dr. Vera nih. Kita sebagai orang awam, saya sebagai orang tua gitu ya. Misalnya kita tahu dari mana nih anak kita ini terkena hanya inflamasi tadi yang dikaitkan dengan polusi itu, atau sudah terjadi infeksi. Nah, itu bagaimana tuh, Dok? Atau bahkan bisa terjadi keduanya ya. Atau dua-duanya malah. Iya. Iya. Jadi memang kalau yang saya lihat ini belakangan ini banyak yang mix jadinya. Iya. Ya, karena awalnya mungkin mereka sudah mulai ketemu teman-teman di sekolah, ya jadi virus atau bakteri itu kan jadi mulai banyak karena kan berkumpul ya dengan satu ruangan yang sama ya. Jadi pencemaran terhadap virus bakteri yang menginfeksi anak-anak sekelilingnya itu jadi banyak. Ditambah lagi dengan polusi itu menyebabkan inflamasinya terjadi makin berat dan terus-menerus. Akhirnya yang seharusnya mungkin kalau katakanlah infeksi virus yang mungkin berlangsung seharusnya seminggu udah beres, tapi karena ada polusi atau yang menyebabkan inflamasi berkelanjutan, mungkin bisa sampai 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan dia belum beres-beres gitu. Itu yang itu yang memperburuk kondisi saat ini. Jadi seakan-akan orang tua menjerit semua, ini anak saya kapan sembuhnya ya? Baik-baik. Sembuh-sembuh. Iya, sama. Pasien saya juga begitu, Dok. Jadi udah baik nih, udah diobatin, udah baik, udah sembuh sekian beberapa hari, sakit lagi gitu. Nah, itu yang sering dikeluhkan seperti itu. Jadi kita membuat kita berpikir, apakah ini jangan-jangan obat kita yang nggak mempan, kurang manjur, atau ada perubahan virus dari bakterinya gitu, atau ada hal yang memperparah begitu ya, Dok ya. Kelihatannya sih memang untuk saat ini yang kita bisa lihat sama-sama situasi dan kondisi kita adalah itu ya, polusi yang memperparah kondisi peradangan atau inflamasi sehingga membuat penyembuhan menjadi lebih panjang ya, lebih sulit, dan yang kedua menjadi gampang kambuh begitu ya. Kekambuhan jadi lebih sering. Seperti kambuh ya. Padahal sebenarnya kan kalau infeksi virus atau bakteri itu kan kita nggak ngomong kambuh ya, tapi sebenarnya reinfeksi betul. Atau terinfeksi kembali. Tapi orang tua taunya nggak sembuh-sembuh. Karena cuman better atau membaik sebentar 1-2 hari, tiba-tiba si anak batuk lagi. Ya, bisa terjadi reinfeksi, bisa juga karena inflamasi tadi yang membuat itu seakan-akan tidak pernah kelar gitu. Nah, kalau kita sering dengar itu ISPA gitu ya, sering yang bertanya sama dokter juga pasti, kalau ISPA itu apa harus dapat antibiotik nggak, Dok? Gitu. Gimana tuh, Dok? Antibiotik itu ranahnya beda lagi. Sebenarnya antibiotik itu adalah dikhususkan untuk mereka yang terinfeksinya karena bakteri. Dia biasanya ada gejala-gejala khusus ya. Jadi kalau mikroorganisme itu memang kan banyak ya. Ada virus, ada bakteri, ada parasit ya. Nah, yang untuk antibiotik itu khusus untuk mereka yang bakteri. Dan gejalanya memang sebenarnya khusus ya, tapi memang agak sulit dibedakan dengan kondisi seperti ini saat ini ya, karena seakan-akan seperti tidak sembuh-sembuh itu kan membuat si dokter jadi ragu, ini anak sebenarnya
terkena infeksi bakteri kah, mix dengan bakteri kah, atau hanya sekedar inflamasi saja ya. Tapi biasanya sih memang kalau infeksi bakteri ada tanda-tanda yang lebih jelas ya. Misalnya si anak itu ada demam, bukan cuma sekedar demam ya, karena virus juga bisa demam seperti COVID itu juga bisa demam tinggi ya, sama ya. Cuman biasanya kalau bakterial itu demamnya tuh dia makin hari akan makin tinggi. Ya, khasnya dia makin hari makin tinggi. Ya, mungkin awalnya biasanya malam dulu lebih parah, makin hari akan makin tinggi, bahkan nanti akan terjadi sepanjang hari kalau udah makin berat. Dan biasanya anaknya juga kelihatan gejala yang menjadi lebih lemas, yang tadinya mungkin masih aktif menjadi lebih banyak maunya tidur, makan minumnya menjadi berkurang. Kelihatan deh berbeda dengan seperti virus ya. Kalau virus itu biasanya begitu demamnya diturunkan, si anak akan aktif kembali. Ya, lebih sering seperti itu, kecuali ya virus demam berdarah ya, mungkin dia juga lemas ya. Memang ada beberapa virus tertentu. Tapi kalau rata-rata kalau common cold atau kita bilang selesma atau virus infeksi saluran napas yang seperti biasa terjadi pada anak, itu anaknya cenderung masih aktif, makan minum tidak terganggu, tidurnya juga masih baik. Nah, tapi kalau udah yang infeksi bakteri, dia demamnya makin hari makin tinggi, anaknya lebih lesu, kemudian makannya juga mungkin terganggu, mungkin warna dahaknya juga berubah menjadi lebih kekuningan. Kalau kita lihat dengan pemeriksaan, bisa aja tenggorokannya itu terlihat seperti ada putih-putih atau detritus kita bilangnya. Ya, itu juga salah satu tanda-tanda mungkin anak ini sudah butuh antibiotik. Ya, tapi ya memang nggak semua yang dengan ISPA itu membutuhkan antibiotik. Jadi harus lebih hati-hati karena nanti resisten ya, Dok. Betul. Bagaimana kalau di dewasa itu, Dok? Kalau di dewasa juga mirip-mirip, Dok. Jadi tentu kalau virus itu dia munculnya cepat, mendadak, onset, atau kita bilang onset mendadak, munculnya mendadak. Yang kemarin masih sehat-sehat, segar bugar, tiba-tiba hari ini langsung lemes. Bahkan orang dewasa juga bisa begitu kalau kena info. Jadi lemes, demamnya tinggi, mendadak, dan itu biasanya sepanjang hari. Ketika minum obat penurun panas, dia turun, terus nggak lama dia naik lagi. Seperti itu kalau virus. Dan biasanya kalau bukan demam berdarah ya, Dok ya, sama juga seperti anak, kalau bukan demam berdarah biasanya dia akan hilang dalam 2-3 hari, hilang dengan sendirinya. Jadi kalau virus itu memang istilahnya kita bilang self-limiting disease ya, atau penyakit yang bisa hilang dengan sendirinya karena daya tahan tubuh kita gitu. Tapi kalau misalnya sudah bercampur dengan kuman, bakteri, nah itu biasanya 3 hari lebih, kalau gejalanya masih ada, nah biasanya itu sudah campur tuh sama kuman. Tadi ya, Dr. Vera bilang dahaknya kuning atau hijauan, ingusnya kuning kehijauan, nah itu juga salah satu tanda sudah bercampur infeksinya dengan bakteri. Nah seperti itu memang kita biasanya memberikan antibiotik kalau pada orang dewasa. Karena kalau orang dewasa itu kalau virus biasanya sih kita tidak memberikan antivirus ya, Dokter ya. Kalau di anak bagaimana, Dok? Sama. Ada antivirus ya? Apalagi di anak, kita jarang sekali karena sebagian besar itu memang self-limiting disease. Even pada COVID saja, yang mungkin orang dewasa mendapatkan antivirus ya. Anak-anak itu kalau tidak ada faktor risiko berat, itu kita tidak memberikan hanya hal-hal yang bisa meringankan gejala si anak saja. Ya. Mengurangi gejala ya. Betul, karena memang angka kejadian justru virus pada anak itu ya anehnya ya memang mereka malah tidak seberat, mungkin karena organ-organnya masih bersih ya. Jadi bisa hilang dengan sendirinya, betul-betul ya. Betul. Oke. Nah kalau untuk suplemen, Dok, bagaimana? Jadi kan tadi antibiotik tertentu saja ya. Untuk antivirus pada dewasa tidak diberikan, pada anak juga sebenarnya juga tidak diberikan ya pada kebanyakan kasus. Tapi kalau suplemen bagaimana, Dok? Vitamin C, lalu ada yang bilang antioksidan, nah itu bagaimana? Jadi sebenarnya kalau ISPA itu kita penanganannya secara umum ya, memberikan si anak cairan yang cukup ya. Jadi selalu memberitahu minumnya mesti banyak ya, karena itu kan juga salah satu untuk mengatasi demam ya. Dan juga supaya si anak bisa memproduksi lendir, justru itu akan mentrap ya, baik itu polusi ataupun kuman ya. Jadi kalau cairannya kurang, dia nggak ada lendir yang bisa mentrap kuman, itu bisa lebih cepat atau lebih berat kondisinya. Dan juga demamnya juga jadi sulit turun kalau cairannya kurang. Ya. Kemudian si anak ya mungkin yang kita lakukan itu sebenarnya
bukan pemberian antivirus yang tadi ya, bahkan juga bukan benar-benar antitusif yang menekan batuk. Ya. Betul, kalau pada anak kita lebih banyak seperti pelega saluran napas supaya si anak tuh bisa menapasnya lebih enak, membersihkan hidung gitu ya. Jadi fungsi-fungsinya dimaksimalkan untuk dia self cleaning atau bisa membantu dirinya sendiri untuk self healing ya. Jadi biasanya dikasih yang buat melegakan saluran napas, kemudian bisa juga kadang-kadang pengencer dahak, kemudian juga untuk mereka yang ada bakat alergi atau bakat asma bisa juga dikasih bronkodilator atau melegakan saluran napas ya. Juga ya intinya ya. Dan kalau untuk vitamin sendiri, kalau sebenarnya yang paling baik adalah sumber dari bahan-bahan makanan yang ada sehari-hari ya. Jadi saya memang termasuk jarang sih meresepkan vitamin-vitamin. Saya berharap ibu-ibu atau bapak-bapak di rumah memberi makanan anaknya yang lebih sehat. Jadi variasi makanannya ya, kecuali mungkin ada keterbatasan tertentu. Misalnya anak itu tidak mau buah atau sayur sama sekali, atau mungkin tidak mau makanan-makanan tertentu yang jadi disesuaikan vitaminnya itu disesuaikan dengan apa yang si anak itu kurang. Baik. Jadi seperti suplemen ya, vitamin-vitamin dan antioksidan itu termasuk namanya suplemen. Suplemen kan artinya tambahan, ditambahkan untuk apa yang kurang. Kalau misalnya dalam dietnya sudah baik, berimbang, cukup, sebenarnya mungkin tidak perlu ya dok ya. Betul. Kita perlu lihat case by case dalam hal ini saya rasa ya. Nah tadi kalau Dr. Vera bicara soal melegakan saluran nafas gitu ya. Nah ini ada kadang-kadang suka ada orang yang bertanya nih dok, bagaimana, apakah ada prosedur khusus kah untuk membersihkan gitu ya, untuk membersihkan saluran nafas yang tadi katanya banyak polusi dan sebagainya, kan kotor begitu dok, terus ditambah lagi dengan ISPA, jadi perlu dibersihkan secara khusus nggak tuh gitu? Sepertinya Tuhan sudah memberikan sebenarnya ya. Gitu ya, dari badan sendiri ya. Iya, dari badan sendiri. Ya, jadi badan itu sebenarnya kan bisa detox ya, asal diberi kesempatan ya. Jadi kan ya sudah, kalau kita tahu itu polusinya tinggi ya dihindari, misalnya ya mungkin pembatasan aktivitas, sementara pembatasan aktivitas yang outdoor gitu ya. Jadi mungkin di dalam indoor dulu, kemudian tidur yang cukup ya, minum yang cukup banyak, kemudian kembali lagi tadi kan istirahat yang cukup itu kan membuat semua organ tubuh itu menjadi bekerja lebih optimal ya. Kalau untuk anak-anak kita harapkan dia bisa tidur sekitar 8-9 jam, bayi bisa 10-12 jam ya, gitu itu perlu dicatat ini ya Bapak Ibu ya, anak tuh 8-9 jam, bayi 10 jam. Ya jadi harus cukup dia tidurnya. Kemudian jangan dibiarkan anak itu tidur sampai malam walaupun besoknya libur gitu ya. Itu biasanya bikin kacau itu seharian ya, baik makannya, jadi anak itu jadi cranky, juga batuk pilek nggak sembuh-sembuh ya. Jadi tidur itu harus cukup ya. Baru kita perhatikan makan minumnya ya. Makan minumnya ya, sumber proteinnya ya, protein hewani ya terutama, kemudian minyak juga penting sih buat anak ya. Minyak yang sehat ya tentunya. Jangan deep fried yang sudah diulang-ulang. Bukan deep fried, betul, minyak yang sehat ya. Buah, sayur itu juga salah satu sumber vitamin yang cukup ya. Dan juga jadi kalau menghindari polutan di dalam rumah, cukup tidur, cukup istirahat, cukup makan minum yang baik ya. Kalau bisa ada olahraga, ya yang aktivitas fisik yang usahakan yang bisa di dalam rumah ya. Kalau untuk dewasa mungkin treadmill ya. Kalau anak-anak sebenarnya gampang sih ya. Anak-anak tuh bisa senam, lompat tali ya. Jadi sekarang ini kebanyakan olahraganya jari doang sih. Main game ya. Iya. Jadi kalau udah indoor tuh olahraganya cuma jari doang, salah ya. Jadi banyak aktivitas yang zaman kita dulu itu bisa dilakukan, sekarang anak-anak nggak bisa ya. Nggak ada yang bisa tuh lompat tali sampai setinggi-tinggi bendera lah apa. Zaman kita dulu kan semuanya bisa ya. Betul, itu kan cukup memerlukan ruangan yang tidak terlalu besar ya. Ya, jadi itu kayaknya mesti dihidupkan kembali. Iya, boleh. Jangan olahraga jari terus. Gitu. Itu saya rasa pesan yang baik ya Bapak Ibu ya dari Dr. Vera ya, mengingatkan kita yang punya anak, kita termasuk anak saya juga yang seringnya nonton terus sampai sekarang dengan kemajuan teknologi jadi serba mudah ya dok ya. Jadi anak-anak mendapatkan alternatif hiburan dengan cara yang mudah, tapi in return akibatnya aktivitas fisik secara seluruh tubuhnya jadi berkurang ya. Itu yang juga menjadi
penyebab kondisi fisik imunitasnya juga jadi menurun ya dok ya, Betul. dengan kurang gerak seperti itu. Nah, tadi kita udah bahas soal obat, tentang makanan dan aktivitas. Lalu bagaimana dengan lingkungan dok? Lingkungan tadi dikatakan ada indoor, ada outdoor. Nah, kita tahu nih kalau sekarang indoor, apalagi kalau di Jakarta, nggak mungkin nggak pakai AC ya dok ya. Nggak mungkin nggak pakai AC. Kalau di indoor, di kelas, ruangan kelas juga kan ber-AC, di kantor-kantor, di rumah, di apartemen, semuanya pasti ber-AC. Nah, itu sebenarnya ada bahayanya nggak dok untuk kalau orang lama gitu ya, seharian di ruangan ber-AC terus tuh gimana tuh dok? AC ya kalau kondisi lagi seperti ini ya dengan polusi yang sangat tinggi ya memang kita menyarankan untuk semuanya di dalam rumah dulu. Ya mungkin untuk yang tingkatnya tinggi banget yang bisa nutup semua jendela sama pintu tapi akhirnya jadi kepanasan ya. Panas. Mau tidak mau menyalakan AC. Iya. Ya. Jadi ya tapi ya memang kalau AC terus-menerus ya berarti kita harus pikir apa? Paling sering apa? Kering ya. Kering, betul. Jadi harus lebih banyak minum. Iya. Mungkin kalau yang kulitnya kering juga bisa pakai pelembab. Iya. Atau bahkan kan sekarang udah banyak juga ya humidifier ya. Bisa kasih seperti yang uap air gitu. Atau Iya. kalau yang tradisional ya taruh aja seember air panas dia kan lumayan ya. Kalau untuk mereka yang mungkin tapi hati-hati ya karena bahayanya buat anak-anak kesenggol atau Oh, malah perkara lain ya, tuh ya itu dok ya, perkara lain luka ya bisa bakar luka nanti bakar repot. betul. Tapi ya itu salah satu yang bisa dipertimbangkan ya. Atau banyak sih sebenarnya alat-alat humidifier yang murah. Tapi hati-hati juga karena sebenarnya Jakarta atau Indonesia itu termasuk yang daerahnya cukup lembab. Lembab, iya. Ya, jadi kalau memang ada alat mengukur kelembapan udara iya. itu ada ya, itu akan bisa lebih baik Iya. ya. Jadi lebih stabil gitu. Mungkin AC-nya juga kita perlu perhatikan ya, cuci ya, servis misalnya untuk kebersihan, kan AC itu kan kadang-kadang trapping debunya banyak dok. Jadi kalau misalnya lama nggak diservis itu juga bisa malah kurang baik juga ya kalau kita berlama-lama di dalam AC. Nah, saya juga punya pasien kadang-kadang bilang kok lama batuknya, seraknya, sakit tenggorokan nggak baik-baik lama gitu karena mungkin kelamaan di dalam AC akhirnya dingin. Karena dingin, kering, dia kurang minum, jadinya sepertinya lama sembuh. Iya, Gitu. bisa juga ya. Nah, pagi-pagi misalnya habis bangun tidur, pagi sakit sekali tuh, sering dikeluhkan oleh pasien-pasien saya seperti itu. Nah, saya sering sarankan kalau gitu AC-nya ditimerin aja, jangan sepanjang malam sampai pagi nyala terus. Misalnya kita timerin AC jam 3 atau jam 4 subuh otomatis mati gitu. Jadi lumayan itu akan mengurangi keringnya di Kekeringan. tenggorokan. Jadi Iya. supaya nggak terlalu sakit kalau pagi-pagi bangun begitu. Jadi AC sebenarnya kita perlu perhatikan juga ya Bapak Ibu ya. Di rumah maupun kalau di mobil nih dok. Nah kalau di mobil itu memang kan juga kan pasti kita pakai AC ya dok ya. Kaca jendela kan pasti tutup gitu kan. Karena kalau dibuka, itu polusinya luar biasa kan nggak mungkin gitu ya. Nah itu juga di mobil juga sarannya sih memang baiknya harus diservis juga ya. Bersihkan mobil dan sebagainya. Sirkuit tuh mobil kadang-kadang kita suka lupa kepencet. Jadinya udara luar masuk. Nah iya. itu juga harus kadang-kadang kita perlu perhatikan juga kalau di mobil supaya close circuit itu. Gitu. Iya, terutama mobil-mobil mahal biasanya langsung open. Langsung open, ya iya kita nggak sebut merek deh ya. Itu otomatis terbuka itu mesti tutup lagi itu. Iya. Karena nggak nanti udara luar malah masuk, malah makin kotor di dalamnya kan. Seperti itu. Kita tadi bicara soal tanda dan gejala. Tadi Dokter Vera juga cerita gimana tanda bahaya nih dok. Ini yang supaya Bapak Ibu di rumah aware bahwa khususnya untuk anak ya dok ya, saya perlu membawa anak saya ini ke dokter atau bahkan kalau perlu langsung ke gawat darurat misalnya. Ada tanda-tanda bahaya apa yang perlu diwaspadai dok? Nah, ini penting memang ya. Kapan orang tua tuh harus aware, jadi jangan nunggu sampai terlambat ya. Iya. Memang kasus-kasus sekarang ini pneumonia banyak sekali ya. Iya. Jadi Pneumonia apa dok? Boleh dijelasin sedikit? jadi Maaf. ngomong pneumonia Pneumonia, langsung. iya. Jadi ISPA itu kan kita ngomong infeksi saluran pernapasan akut ya. Itu bisa dari artinya semua saluran pernapasan yang dimulai dari hidung, kemudian tenggorok, kemudian ke saluran pernapasan kita bilang trachea atau Bawah ya, di bagian bawah. ya, kemudian bahkan sampai ke paru-paru. Iya. Nah, kalau infeksinya sudah mencapai ke parenkim paru, ya itu yang kita bilang pneumonia. Nah, dan gejalanya tuh memang lebih berat ya. Iya. Pneumonia itu akan selalu diikuti dengan sesak napas. Iya. Ya. Kalau pada anak itu agak sulit dibedakannya karena secara nature itu anak itu kan memang aktif ya. Jadi mungkin orang tuanya masih bilang, oh masih jalan-jalan dok, tapi
nggak lihat kalau biasanya dia lompat-lompat bukan jalan lagi gitu ya. Sedikit berkurang ya jadinya. Sedikit berkurang bisa. Atau sebenarnya kalau sampai dia kelihatan anaknya tuh mulai nafsu makannya turun, karena kan kalau otomatis kalau pertukaran udara tuh di paru-paru terganggu, dia nafsu makannya akan turun. Kalau yang udah sampai berat, dia akan kelihatan dengan napas kita bilang retraksi, napas yang dalam-dalam ya, betul, tertarik di dadanya ya, napasnya sampai dalam-dalam terlihat itu, yang seperti effort banget ya napasnya, effort banget. Perlu effort kayak banget. orang habis maraton atau lari gitu. Gitu ya. Bahkan otot-otot bantu napas yang seharusnya tidak terlihat jadi terlihat. Hidung yang kembang kempis, pernapasan perut yang sampai dalam-dalam. Nah, itu harus hati-hati ya. Jadi memang kalau pada bayi kan napasnya memang lebih cepat dibandingkan dewasa. Kalau dewasa kan patokannya mungkin 15 sampai 20 ya semenit. Kalau bayi itu bisa 40-an itu masih normal ya. Nah, kalau 0 sampai 6 bulan mungkin kalau sampai 60 itu masih bisa normal. Tapi kalau udah di atas 60 dalam kondisi dia resting bukan dalam kondisi dia nangis ya, itu harus hati-hati. Berarti kemungkinan besar ini anak sudah sesak napas. Kalau udah mencapai 6 sampai 12 bulan, kalau dia frekuensi napas itu artinya kalau semenit kita hitung ya berapa kali dia laju napas ya. Berapa kali dia tarik napasnya. Kalau 6 sampai 12 bulan itu diharapkan di bawah 50. Kalau udah antara 1 sampai 3 tahun itu sudah di bawah 40 ya. Kalau 4 sampai 5 itu sudah di bawah 35 gitu. Bahkan kalau anak besar di bawah 30 ya. Kalau udah di atas seperti itu, hati-hati, itu kemungkinan besar sudah terjadi sesak napas ya. Kalau sudah sesak napas, jangan nunggu besok, jangan nunggu dokternya, langsung ke UGD. Nanti ngantri dokternya lama lagi, nanti tambah sesak, betul. Tapi sebenarnya pada saat dia sebelum timbul sesak napas sudah terlihat gejala-gejala yang tadi, yang mungkin anaknya mulai lebih tenang dibandingkan biasanya ya, atau makannya berkurang, atau mungkin demam tinggi yang mungkin lebih dari 3 hari, atau demam tinggi yang ekstrim misalnya sampai mencapai suhu 40, atau demam tinggi yang disertai dengan muntah-muntah ya. Itu hal-hal yang harus membuat orang tua lebih cepat mencari pertolongan. Baik. Jadi Bapak Ibu tadi sudah dibicarakan ya, tanda-tanda bahaya terutama sesak itu yang harus diperhatikan. Itu ketika itu terjadi pada anak itu harus segera langsung dibawa ya pada gawat darurat. Kalau belum sampai sesak, dengan tanda-tanda yang tadi Dokter Vera katakan juga sebaiknya segera langsung berobat ya Dok ya, sedapat mungkin, jangan tunda-tunda begitu ya. Oke, nah ada nggak pencegahannya Dok? Jadi kan tadi kita bicara soal nutrisi juga ya, nutrisi, lalu tidur yang baik, lalu ada olahraga, itu kan semua hal-hal yang kita bisa lakukan untuk mencegah. Apalagi Dok, misalnya vaksin gitu gimana? Ada pengaruhnya nggak? Nah itu penting sekali ya. Penting salah sekali. Satu yang saya lihat cukup penting. Mereka yang vaksin ya, vaksinnya cukup lengkap ya, akan lebih terlindung dibandingkan mereka yang. Nah, karena semenjak pandemi ini orang ketakutan untuk keluar, apalagi ke dokter, apalagi ke rumah sakit. Jadi banyak sekali anak-anak yang tertunda vaksinnya. Ya, banyak sekali itu. Benar, bukan cuma 1 atau 2. Ya, karena ketakutan semenjak pandemi. Nah, mereka lupa setelah pandeminya selesai ke sekolah, wah berarti risiko anaknya berkali-kali lipat. Ya, jadi tolong yang merasa seperti itu, jadi pas pandemi tidak berani melengkapi vaksin si anak, segera dilengkapi, karena itu sangat berpengaruh terhadap kesehatannya. Karena kan kita bukan cuma mikir ISPA ya, banyak sekali penyakit-penyakit anak yang sebenarnya bisa dicegah. Kenapa harus dia menderita karena kelalaian kita sebagai orang tua gitu. Jadi kalaupun ketinggalan pada waktu itu banyak bolongnya, dikejar ketertinggalannya. Betul. Bisa. Jadi bukan berarti kalau udah ketinggalan ya udah gitu ya, nggak usah. Tapi kita harus kejar ketertinggalan yang masih bolong-bolong selama pandemi, mungkin vaksinnya dikejar. Nah, kalau untuk dewasa Dok, kita juga ada vaksin influenza, makanya disarankan setiap tahun sekali. Apalagi khususnya untuk orang-orang yang mengalami imunitas tubuh yang rendah. Dan pada orang-orang lansia 60 tahun ke atas itu sangat disarankan untuk vaksin influenza. Karena kalau pada orang usia lanjut,
dia terkena ISPA tadi, itu bisa gampang sekali jadi pneumonia tuh, infeksi paru. Nah, ketika itu terjadi, risikonya lebih besar untuk meninggal kalau pada orang usia lanjut. Apalagi kalau dia punya penyakit bawaan ya, misalnya ada diabetes, ada asma ya, atau misalnya ada penyakit paru kronik, obstruktif kronik. Nah, itu berat sekali kondisinya kalau sampai terkena pneumonia. Jadi memang disarankan even bahkan untuk orang dewasa sekalipun untuk vaksin influenza, khususnya untuk orang-orang yang usia lanjut atau yang mempunyai komorbid begitu ya. Kalau anak juga sebenarnya vaksin pneumonia dan influenza juga disarankan ya, Dok ya? Betul. Vaksin pneumonia yang untuk pneumokokus ya khususnya ya, bahkan dari usia 2 bulan. Bahkan itu sekarang udah masuk program pemerintah loh. Iya, program wajib, vaksinasi wajib ya. Itu wah lumayan banget ya dengan harga yang sekian. Ternyata sekarang pemerintah udah mulai mendukung ya. Vaksin influenza memang sayangnya belum ya. Tapi ya memang kalau untuk yang mereka yang balita bolehlah di balita, atau tadi yang seperti Dokter Samuel jelaskan ya, mungkin yang risiko tinggi atau yang usia lanjut ya itu boleh dipertimbangkan banget ya. Banyak juga sih memang bahkan orang tua yang maksudnya belum tua-tua banget tapi merasakan manfaatnya setelah vaksin flu shot ini ya. Iya. Sudah ada beberapa yang aware bahwa penting gitu ya, apalagi ketika mereka mau melakukan traveling misalnya. Nah, itu biasanya tuh sadar banget tuh perlunya yang seperti ini gitu. Karena kalau di luar negeri mereka memang lebih aware sih ya. Iya. Nah, di kita tuh memang kita masih berkutat dengan masalah tuberkulosis yang banyak lagi nih sekarang nih. Ya, betul. Nah, itu juga nanti tantangan tersendiri tuh, Dok ya, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan udara gitu ya. Yang berhubungan dengan udara. Nah, ini tapi kita tidak bahas tuberkulosis untuk kali ini. Kita bahas ISPA aja nih, udah seru banget nih ya. Kayaknya udah banyak sekali informasi yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Mungkin Dr. Vera ingin memberikan 1-2 patah kalimat untuk sebagai pengingat ya untuk kita semua, mengingatkan kita semua, untuk Bapak Ibu, untuk orang tua khususnya, untuk yang punya anak-anak, yang punya kakek nenek, yang punya cucu misalnya. Bagaimana nih, Dok? Selalu lindungi anak dengan yang terbaik ya. Dimulai dengan yang sederhana aja yang dilakukan di rumah, tadi memberikan istirahat yang cukup. Memang anak itu bukan dia dibiarkan bebas, dia harus tahu batasan-batasan ya. Jadi memang tidur malam misalnya jam 9 ya memang harus tidur. Itu nggak bisa dinego. Ya, tidur yang cukup, kemudian makanan yang sehat. Ya artinya kurangin junk food ya, atau kita bilang yang sekarang tuh banyak banget ya yang bahkan biskuit, coklat, permen-permen itu udah termasuk junk food loh ya. Jadi yang seakan-akan sebenarnya kayak comfort food atau buat orang tua itu menghibur anaknya dengan seperti itu. Hati-hati, itu sebenarnya kita lagi memberikan sesuatu yang tidak sehat buat anak kita ya. Jadi memberikan makanan yang sehat, yang terjaga, kemudian dengan taunya kondisi polusi yang lagi tinggi, mungkin lebih banyak di dalam ruangan atau indoor, tapi jangan melupakan juga olahraga ya, dan juga yang paling terakhir adalah vaksinasi, tolong dilengkapi. Baik. Terima kasih, Dr. Vera. Jadi Bapak Ibu, demikianlah perbincangan kami bersama dengan Dr. Vera mengenai ISPA dan polusi udara. Saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah banyak mendapatkan manfaat dari pembicaraan kita pada kali ini. Nah, kalau Bapak Ibu merasa demikian, mohon subscribe, berikan thumbs up, dan kalau memang ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh tuliskan di dalam kolom komentar. Terima kasih sebelumnya nih untuk diundang di acara Markisa ini, dan juga untuk Dokter Samuel yang menjadi moderator yang sangat baik. Terima kasih Dokter Vera, sama-sama. Jadi kita saling bertanya ya ini ya. Nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa di acara Markisa selanjutnya. Markisa, mari kita hidup sehat, sehat jasmani dan sehat rohani.